Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Domi Kholilah Harahap, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat relevan, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Teori dan Praktik. Baiklah, yang pertama-tama kita akan membahas tentang identitas dan latar belakang buku. Mari kita mulai dengan identitas buku. Buku ini berjudul Sistem Penjaminan Mutu dan Pendidikan. Pendidikannya tentang teori dan praktik. Kemudian ada penulisnya, Barnawi dan M. Arifin. Diterbitkan oleh Arus Media. Tahun terbitnya yaitu 2017. Dari biografi penulis, saya menemukan bahwa Barnawi adalah seorang akademisi dan praktisi pendidikan yang memiliki rekam jejak yang kuat, termasuk pengalaman sebagai dosen dan pemakalah. Ini meyakinkan saya bahwa buku ini ditulis oleh orang yang benar-benar memahami teori dan praktik di lapangan. Pengantar penulis juga menegaskan bahwa tujuan buku ini adalah memberikan paduan praktis bagi lembaga pendidikan untuk mengenal, merencanakan, mengaplikasikan, dan mengendalikan mutu. Ini menunjukkan fokus buku ini tidak hanya pada teori, tetapi juga pada penerapan nyata. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai analisis buku berdasarkan daftar isi. Kita bisa lihat di sini daftar isinya. Di dalam sini ada 7 bab. Buku ini tersusun secara logis, membawa kita dari konsep dasar hingga implementasi. Saya akan mengulas poin-poin penting dari setiap bab. Kita membahas bab 1, yaitu mengenal sistem penjaminan mutu pendidikan. Setelah membaca buku ini, saya mendapatkan bahwa bab ini menjadi fondasi yang kuat, dimulai dengan definisi dan dimensi kualitas. Penulis menjelaskan bahwa mutu bukan hanya soal hasil, tetapi juga proses. Ini sangat penting untuk mengubah cara pandang kita. Kemudian kita akan lanjut ke bab 2, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Buku ini menghubungkan konsep mutu dengan regulasi yang ada. Penulis menguraikan komponen-komponen Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan bagi setiap lembaga. Kemudian bab ketiga, yaitu tentang tujuan penjaminan mutu pendidikan. Di sini kita akan memahami mengapa penjaminan mutu sangat penting. Buku ini menjelaskan tujuan akhir dari penjaminan mutu dan bagaimana ia berbeda dari sekedar akreditasi. Kemudian kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang paradigma dan prinsip penjaminan mutu pendidikan. Nah, bagian ini membahas kerangka berpikir yang harus dimiliki, yaitu bagaimana cara pandang kita terhadap mutu akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Jadi gitu. Kemudian di bab 5 tentang benchmarking mutu pendidikan. Bab ini sangat menarik karena membahas bagaimana kita bisa belajar dari lembaga lain. Penulis menjelaskan pengertian, manfaat. Kemudian ada proses benchmarking sebagai alat untuk perbaikan berkelanjutan. Kita lanjut lagi ke bab 6, yaitu manajemen mutu pendidikan. Ini adalah inti dari sisi manajerial buku. Pembahasan tentang manajemen mutu terpadu dan berbasis pelayanan prima menunjukkan bahwa mutu harus menjadi bagian dari budaya dan sistem kerja, bukan sekedar proyek. Baiklah, sekarang kita ke bab terakhir, yaitu tentang sistem kendali mutu. Bagian terakhir ini melengkapi pembahasan dengan fokus pada bagaimana mutu dipertahankan. Ada penjelasan tentang tujuan dan langkah-langkah pengendalian mutu yang sangat praktis. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Kesimpulan saya, buku ini adalah panduan yang komprehensif dan sangat praktis. Penulis berhasil menyajikan topik yang kompleks menjadi mudah dipahami dengan alur yang logis dan runtut. Kekuatan buku ini terletak pada keseimbangan antara teori dan praktik, menjadikannya alat yang efektif untuk perbaikan mutu pendidikan. Saya sangat merekomendasikan buku ini teruntuk siapa saja yang sedang bergelut di dunia pendidikan, termasuk mahasiswa dan para praktisi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Emi Kholilah Harahap, MPDI, atas tugas yang sangat berharga ini. Semoga review ini bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini seperti koin, dua sisi atau seperti belati, tajam dan tumpul. Pada akhirnya kalian yang memilih akan ke arah mana hidup kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.